yang dimana Markus Maukari. Beda. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah sebabnya pertama yang perlu jemaat pintu elok sadari, kita sedang berhadapan dengan satu roh yang sedang bekerja di tengah-tengah dunia, yang berusaha untuk mengkaburkan iman Kristen, yang berusaha untuk menyelewengkan iman Kristen dalam hal kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya mari kita lihat yang pertama, kita harus berjuang mempertahankan iman kita. Dalam pasal 1, dalam ayat 3 sampai dengan ayat 16. Karena pada saat itu Yudas menyadari kehadiran guru-guru palsu. Guru-guru palsu adalah orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Saya ambil dalam hal praktis saja. Dalam perdebatan-perdebatan kita lihat mereka bilang begini, ya, untuk apa Yesus mati di kayu salib? Yang menebus kita dari segala dosa kita. Wah, enak toh? Berarti bikin dosa saja. Kenapa? Karena selalu tersedia penebusan. Ini adalah kekeliruan yang besar. Paulus berkata, Yesus mati untuk dosa, untuk kita, ya, dari segala dosa kita. Apakah itu berarti kita harus hidup di dalam dosa supaya kasih karunia Allah bertambah-tambah? Tidak. Jadi orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah, mereka akan mempelintir kebenaran firman Allah. Mereka akan berusaha membuat firman Allah itu sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, sehingga masuk akal. Padahal firman sampaikan itu melewati akal. Bayangkan yang limited mau melampaui yang unlimited, yang terbatas mau menguasai yang tidak terbatas di dalam segala hal. Ini tidak masuk akal karena dia melampaui akal. Nah, orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia disebut orang-orang fasik, guru-guru palsu. Jadi bagi saya, mereka menyalahgunakan kasih karunia bukan mereka sudah dapat kasih karunia. Ingat baik-baik. Karena kalau orang sudah mengalami kasih karunia, pasti dipelihara oleh Allah. Terkecuali dia sendiri yang menarik diri dari kasih karunia Allah. Seperti Paulus berkata, suruh Markus datang kepadaku karena Demas sudah mencintai dunia dan meninggalkan aku. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka daripada itu kita dikasih ingat, berjuang mempertahankan iman. Itu berarti siapa yang tidak bisa mempertahankan imannya, dia bisa gugur. Maka penting sekali kita bergantung pada pimpinan Roh Kudus, membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari, supaya Tuhanlah yang memegang tangan kita, bukan kita yang memegang tangan Tuhan. Supaya Tuhanlah yang membimbing kita, bukan kita yang membimbing Tuhan. Sehingga kita terus berdiri, yang saya bilang tadi, di pusaran gereja yang sedang diombang-ambingkan oleh berbagai angin-angin pengajaran. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berarti iman ini penting untuk diperjuangkan. Berarti iman kita kepada Yesus bukan iman yang pasif, tapi iman yang aktif, iman yang terus dipertahankan. Berulang-ulang kali Alkitab berkata, pegang teguh apa yang ada padamu sampai aku datang kembali. Jangan biarkan mahkotamu dirampas oleh orang lain. Barang siapa bertahan sampai akhir, dialah selamat. Perjuangan ini membutuhkan daya yang luar biasa. Perjuangan yang akan menguras otak kita, menguras tenaga kita, menguras waktu kita. Karena orang berjuang tidak di tempat. Pelari berjuang lari harus mencapai garis finish, dia harus lari. Berenang, dia harus berenang. Berusaha bagaimana mencapai garis akhir. Makanya selalu dikatakan, bukan garis awal yang menentukan, tapi garis akhir. Mungkin dalam waktu kita lari terseok-seok, tapi ada Tuhan yang menopang kita. Kemarin saya lihat di media sosial, ada dua orang pelari, satu dari Afrika, satu kemungkinan dari Vietnam kalau tidak salah. Mereka lari dan ternyata pelari Afrika kurang lebih 10 meter lagi dia masuk garis finish, tapi dia goyang. Dia sudah tidak sanggup lagi. Dia hanya jalan tertati-tati.
Di belakang dia sudah ada pelari Vietnam yang begitu segar bugar. Dan itu kesempatan untuk pelari Vietnam bisa menang. Tapi sesuatu yang terjadi di luar dugaan. Pelari Vietnam datang. Dia peluk orang Afrika ini. Dia tuntun pelan-pelan. Dan dia suruh masuk dari finish. Itulah Tuhan kita. Ketika kita lemah, tidak berdaya dalam perjuangan iman kita, dia bilang maju terus. Aku ada di sini menopang kamu. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Itulah sebabnya jadi orang Kristen bukan gampangan. Orang yang jadi orang Kristen lalu mudah mundur itu Kristen apa? Kerupuk, KTP, kerupuk, gampangan, murahan. Bila orang di sebelah saudara, jangan jadi orang Kristen murahan. Harus betul-betul fight, mati-mati. Maka dalam keadaan sakit pun saya tetap berusaha berkhotbah dengan prinsip lebih baik saya mati di mimbar daripada mati di tempat tidur. Dan beberapa anak Tuhan mengaku, mereka bilang, Bapak punya statement jadi berkat buat kami. Saya pernah sakit yang luar biasa sampai mengigau-mengigau, tidak berdaya, tapi saya tetap berdiri dan berkhotbah. Tidak ada yang menggantikan saya. Karena prinsip itu, itulah perjuangan. Untuk apa saya meninggalkan anak-anak istri berminggu-minggu? Untuk apa saya meninggalkan keluarga dari alur sana? Apakah kekurangan makanan? Kekurangan tempat tinggal? Tidak. Karena demi perjuanganku memberitakan Injil supaya orang-orang diselamatkan. Itulah perjuangan. Perjuangan harus menguras waktu, tenaga. Perjuangan juga bisa membuat kita untuk seberapa saat berpisah dari orang-orang yang kita cintai. Saya kemana ada 2 minggu, saya bilang sama istri saya, Ma, bisa tidak 2 minggu? Ibu bilang apa? Menyala abangku. Ya, sementara orang lain berpikir pendeta Markus keliling ke sana kemari karena dapat uang banyak. Saudara, kalau saya dapat uang banyak, saya suka ya. Buktinya ibadah saya masih terasi. Kita baru membangun terseok-seok, tapi oleh anugerah Tuhan sedang berjalan. Jadi jemaat yang dikasih oleh Yesus Kristus, iman itu butuh perjuangan, mempertahankan iman. Tidak segampang itu. Bagaimana iman bisa dipertahankan kalau gereja saja malas? Komsel saja pemalas, doa saja pemalas, baca Alkitab pemalas. Tidak ada punya kerinduan besar untuk perkara-perkara rohani. Bagaimana mau berjuang? Bagaimana mau bertahan? Tidak akan. Oleh sebab itu, jemaat, walaupun kita hanya seberapa saya saja, tapi saya terus menegaskan kebenaran. Hanya orang yang tahan banting dengan gaya khotbah saya yang bisa bertahan. Ya, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi guru-guru palsu sementara berdatangan di mana-mana. Di YouTube kita lihat, ya, polemikus dari seberang mau menyerang iman Kristen. Dan orang berkata sama saya, Pendeta Maukarin, apakah kamu tidak bisa berdebat? Saya bilang agama saja beda, ajaran saja beda, iman saja beda. Apa yang mau diperdebatkan? Tadi malam saya di Maulava ya. Saya berkata demikian, kalau saudara menggunakan Al-Quran sebagai standar di dalam menguji Alkitab, salah besar. Demikian juga saya Kristen menggunakan Alkitab sebagai standar tolok ukur untuk mengukur Al-Quran, saya salah besar. Kenapa? Tidak akan ketemu, tidak akan nyambung, kecuali masing-masing dari dua belah pihak membuka hati dan ingin mengetahui kebenaran, kita jelaskan. Maka Stephen Tong tidak pernah mau berdebat. Kan dia bilang apa? Alkitab tidak perlu diperdebatkan, tapi lu kalau mau tahu saya ajarkan. Amin. Buat apa perdebatkan Alkitab? Karena Alkitab harga mati, sudah ya dan amin. Ini kaidah ilahi yang luar biasa. Kita tidak akan mengenal Yesus tanpa Alkitab. Kita tidak akan mengenal apa itu iman tanpa Alkitab. Kita tidak akan mengenal surga tanpa mengenal Alkitab. Alkitab membuka semua rahasia itu. Nah, isi Alkitab ini mau dipelintir
Dan saya melihat polemikus yang hadir akhir-akhir ini, mereka mengambil ayat Alkitab, mereka menafsirkan secara maunya. Orang berkata, ketika Yesus datang, orang pertama yang dihukum adalah orang Kristen. Kenapa? Karena mereka mentuhankan Dia. Lalu mereka kutip ayat Matius 1 ayat 21. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Lalu mereka mulai mentafsirkan dan berkata, bukan orang yang menjadikan Yesus Tuhan yang masuk surga. Salah besar. Saya tidak tahu sistem penafsiran apa yang mereka pakai di dalam menafsirkan Alkitab. Ini salah besar. Jadi ada yang bilang sama saya di YouTube, dia bilang begini, "Hei Markus Mawkari, apakah lu berani debat dengan Juma?" Saya bilang, untuk apa berdebat? Tapi tenang bro, jangan emosi. Segala sesuatu ada waktunya. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, maka jemaat Kristus penting sekali ini. Kalau kita tidak berjuang mempertahankan iman kita, maka kita akan dikuasai oleh pengajar-pengajar sesat. Maka kita akan ada di luar kasih karunia Allah. Malaikat saja yang bersama dengan Tuhan Allah setiap hari di sorga, itu saja mereka melanggar batas-batas kekuasaan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Mereka dilemparkan oleh Allah dan dikatakan dibelenggu dalam kegelapan. Artinya bukan pakai rantai besi. Jadi Tuhan sudah menentukan kegelapan ini, kau di situ dan tidak boleh keluar. Maka kita baca Alkitab, ada penguasa kegelapan, iblis penguasa kegelapan, raja kegelapan. Karena mereka tidak boleh ada di terang. Haram hukumnya mereka ada di terang. Mereka tetap ada di kegelapan, dan kegelapan itu merupakan rantai buat iblis. Iblis tidak bisa keluar dari situ. Dan karena dia tidak bisa keluar dari situ, maka dia tidak bisa diselamatkan. Tapi kita anak-anak Tuhan yang tadinya dikuasai, dibelenggu oleh iblis dalam kegelapan, ketika membuka hati, terang Kristus menyinari kita, kita dipindahkan dalam kerajaan terang Yesus Kristus Tuhan. Itu maksudnya. Jadi berulang kali ini orang fasik ini disamakan dengan Kain yang hanya ikut hawa nafsunya, yang karena bubur kacang satu mangkok dia jual hak kesulungan. Saya khawatir banyak orang melayani Tuhan jadi orang Kristen, tapi bisa menjual hak kesulungan mereka hanya bubur kacang satu mangkok. Hanya karena harta, takhta, kekayaan, ketenaran, yang itu bisa membuat mereka jadi menjual iman mereka. Dan juga jangan seperti Bileam. Bileam dia panggil Balak untuk mengutuk Israel. Bahkan Balak itu dijanjikan harta kekayaan. Kalau lu kutuk Israel, saya bayar besar. Kenapa? Bileam tidak mau ada saingan. Saudara, ini yang terjadi zaman sekarang. Kalau kita merasa ada orang menjadi saingan kita, maka tidak menutup kemungkinan kita akan menggunakan berbagai cara, langsung atau lewat orang lain atau lewat media sosial, untuk menjatuhkan orang yang kita anggap adalah saingan kita. Ini berbahaya. Dan kita berdoa supaya di kalangan pendeta-pendeta, gembala-gembala, pejabat-pejabat gereja Tuhan, tidak boleh ada yang merasa tersaing satu dengan yang lain. Kita semua telah dikasih karunia oleh Tuhan berbeda-beda. Ada bagusnya karunia kita kumpulkan bersama, bergandeng tangan, seperti Paulus berkata, ulurkan tanganmu, jabat tangan aku sebagai tanda persekutuan kita dalam berita ini. Nah, ini yang berbahaya sekali. Kita sekarang lihat, orang melayani Tuhan atau melayani organisasi. Orang berusaha menyebarluaskan kerajaan Allah lewat pekabaran Injil, atau hanya mau mengembangkan organisasi. Ini berbahaya. Kalau saya hanya mau mengembangkan organisasi, saya akan bangun SKAD. Ini ke Injil punya lokasi, ini ke MIT punya wilayah, ini GBI punya wilayah. Itu akan terjadi karena saya mengembangkan organisasi. Tapi saya mengembangkan kerajaan Allah dan berpikir bahwa organisasi hanyalah wadah, tempat pembinaan dan pemuridan, dan mengutus kembali orang melayani, maka tidak ada saingan di antara kita. Saudara-saudara, mari kita berjuang mempertahankan iman kita. Tidak usah saya bicara banyak. Sudah ada banyak ajaran-ajaran palsu. Saksi Yehova ada, walaupun sudah diakui oleh pemerintah, tetapi tetap kita berkata itu bukan orang Kristen.
Karena dia tidak mengaku Yesus adalah Allah. Dia tidak menerima Tritunggal. Maka kalau orang berkata, Bapak-bapak akan dipersoalkan karena sebut saksi Yehova. Dipersoalkan dari sisi mana? Saya tidak menjelek-jelekan saksi Yehova, tapi saya mengatakan kalau saksi Yehova mengaku dia Kristen, maka itu salah besar. Karena Kristen yang sejati percaya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kristen yang sejati berkata, terima Tuhan Yesus pasti masuk surga. Tapi Kristen yang palsu berkata, selain terima Yesus harus bergabung di organisasi kami baru masuk surga. Itu Kristen palsu. Itu ajaran palsu. Nah, ini yang sedang bergerak. Dan puji Tuhan, doakan mulai tanggal 1 Agustus. Saya sebagai Komisi Penginjilan Daerah Kupang akan turun 1 Agustus sampai 9 Agustus di Koordinator TTS Timur, TTS Selatan, Fatuleu dan Kota Kupang. Lalu akan melanjutkan perjalanan ke Alor tanggal 13 Agustus sampai tanggal 28 Agustus. Baru kembali ke Kupang. Kembali ke Kupang habis Rakerda. Rakerda kita akan turun lagi ke Sabu dan Rote. Setelah itu persiapan Natal dan sebagainya. Jadi jemaat kekasih, kita harus berjuang keras. Jadi tidak saatnya main-main. Jadi kalau gereja-gereja, ibadah-ibadah, jangan main-main. Dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang berkata, dia anak Tuhan dipimpin oleh Tuhan, tapi tidak ada kerinduan rohani. Maka saya pertanyakan status tersebut. Itu bukan anak Tuhan, tapi itu anak setan. Itu bukan anak Tuhan, tapi anak hantu. Kemudian kita lihat, tidak berlama-lama lagi. Yang kedua, selain berjuang mempertahankan iman, tapi kita juga disuruh berusaha meneguhkan iman kita. Maka di dalam ayat 17 sampai dengan ayat 23 itu berbicara tentang kemandirian iman. Jadi mau tidak mau supaya iman bisa diperjuangkan dan dipertahankan dan bisa meneguhkan iman kita, itu bukan tergantung gembalanya, bukan tergantung pada KKR-nya, bukan tergantung pada orang di sekitar kita, tapi bergantung pada kita pribadi dengan Tuhan. Berarti iman kita harus mandiri. Alkitab berkata orang yang imannya belum mandiri itu disebut orang tidak dewasa. Ya, baby big, bayi raksasa, bayi berbadan besar. Sudah kumis tak mas bilang mama tete, mama minum susu, sudah kumisan. Tidak bisa makan jagung, tidak bisa makan nasi. Sudah umur 50 tahun mau makan bubur terus sejak dari lahir dari kandungan ibu sampai umur 50 makan bubur terus. Nah, bagaimana mau mandiri secara iman? Mau mandiri secara rohani? Tidak bisa. Dan kalau orang, dengarkan, kalau orang yang tidak mandiri, mereka akan hidup bercampur secara duniawi. Kita lihat saja. Paham sinkretisme adalah percampuran rohani dan penyembahan berhala, sistemnya. Dan ternyata penyembahan berhala bukan saja dulu di bawah pohon, lalu pohon tolonglah, tiba-tiba kayak sepotong jatuh baru dia kaget. Dikira setan yang kasih turun itu pohon. Tenang. Kamu tenang ya. Sampai mana ada percampuran. Dan yang saya khawatir ya, sinkretisme ministry itu juga ada di dalam diri pendeta, dalam diri gembala, pejabat-pejabat yang menyatakan diri majelis, penatua, syamat dan diaken. Artinya apa? Di satu sisi Alkitab bilang seorang diaken, seorang penatua itu salah satunya bukan peminum. Tapi kalau saudara melayani tapi masih minum mabok jalan terus, itu namanya sinkretisme ministry. Percampuran, dua jubah tidak bisa. Nah, kalau sampai ada yang sudah mabok, pendeta lagi yang mabok baru fly, baru orang gendong pikas di rumah, malu luar biasa. Majelis orang pikul. Dan ini tidak akan ada di pintu Ero. Kita bukan sok suci, tapi kita berusaha ke sana.
Namanya berjuang. Kita bukan so suci, ya memang kita bukan so suci, tapi berjuang untuk hidup suci. Nah kalau kita tidak berjuang, terus diam-diam, tidak peduli orang mau bilang so suci, mau bodoh amat, karena kita sedang berjuang. Maka di sini dikatakan, meneguhkan iman. Adapun kamu saudara-saudara yang terkasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Siapa mereka? Mereka adalah pemecah belah, manusia dunia yang tidak memiliki Roh Kudus. Jadi orang-orang pengejek akan muncul di akhir zaman. Ini mereka itu pemecah belah. Jadi yang suka bikin pecah belah gereja, pengejek itu bukan arti olok-olok, bukan. Dalam tindakan berusaha untuk memecah belahkan persekutuan, itu pengejek. Dia mau nantangin Tuhan. Orang dalam persekutuan yang indah, dia mau pecah belah, itu mengejek. Dan itu bahaya. Mereka hidup manusia duniawi. Dan 1 Korintus pasal 3 menggambarkan itu. Ciri-ciri manusia duniawi. Pertama, masih suka dalam perselisihan, ada iri hati, hidup dalam percabulan, bikin blok-blok di antara Paulus, Apolos, Kristus, dan Kefas. Ini manusia duniawi. Jadi kalau di dalam gereja masih ada blok-blok, itu tanda orang itu masih duniawi, dan tanda orang itu pemecah belah, itu tanda orang itu pengejek Tuhan di akhir zaman. Jadi tidak usah perlu karunia khusus penglihatan pendengar untuk cek. Kita cek dulu ya. Jangan sampai ada orang fasik di sini. Lalu mereka cek, mereka mulai bikin dia bunga-bunga. Ya Tuhan Bapa di sorga. Oh ya, ya. Kenapa menjadi hau-hau? Karena petunjuk paling jelas itu Alkitab. Amen. Petunjuk yang lain itu bisa dibatalkan oleh Alkitab, dan petunjuk lain tidak bisa membatalkan Alkitab. Maka saat lebih baik mempunyai karunia berkhotbah, menginjil tanpa punya penglihatan pendengaran, tapi petunjuknya dalam kitab suci. Orang bilang sama saya begini, Pak Pendeta, kalau turun pelayanan harus punya tim, ada tim yang harus punya mata rohani dan telinga rohani. Saya bilang, buat apa? Supaya mereka bisa lihat setan serang dari mana, bisa ada petunjuk. Saya bilang tidak penting. Bukan berarti saya merendahkan itu. Kalaupun di tim ada, ya puji Tuhan. Kalau tidak ada, kita tidak berpaksa, toh. Kemarin saya ngomong di Kupang, sekarang saya mau belak-belakan. Baca Alkitab. Tidak ada anjuran Tuhan Yesus berdoa minta karunia roh. Tidak ada. Mintalah Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus sudah tinggal di dalam kamu, dia akan mengimpartasi karunia-karunia berdasarkan kehendaknya, bukan kehendak saya. Nah kita paksa Tuhan berikan saya penglihatan, dia tidak kasih. Jadi kamu tidak akan melayani tanpa penglihatan. Maka baca Alkitab, baca kitab suci, baca. Ini suara Tuhan yang paling asli. Kalau suara lain belum tentu asli. Nah ini pemecah belah. Orang-orang manusia duniawi yang ikut hawa nafsu dan tidak memiliki Roh Kudus. Jadi kalau ada pendeta yang bikin pecah belah gereja, dia bukan pendeta, dia adalah penipu, dia adalah manusia setan, manusia yang tidak memiliki Roh Kudus. Tapi kita datang bergabung, ayo mari sama-sama. Sehingga kita menyanyikan lagu, Ku Tak Pandang dari gereja mana. Banyak orang jago nyanyi lagu ini, tapi tidak pernah melakukannya. Kami di Pintu Elok sini, Bapak Sefanya dan Mama Wasti, kami buka jaringan dengan siapa saja. Bahkan gereja setelah berdiri, program kita setiap akhir bulan KKR, dan itu mitra-mitra saya dari persekutuan yang akan layani. Tanpa saya menyangkal identitas saya. Saya hadir seperti ikan, walaupun di dalam laut tidak pernah diasinkan oleh laut. Saya bergaul dengan siapa saja. Rekan pelayanan saya Mel Atot, Yandi, Manobe, Epen Play, Memulyadi, siapa saja, dari GMIT, dari GSJ, dari GBI, tapi tidak akan bisa menghapus identitas saya sebagai orang GBI. Dan tetap bertahan sampai hari ini, sudah 28 tahun. Kita berharap ini yang harus terjadi. Walaupun di tempat yang kecil, tapi kita berdampak besar. Daripada besar, tidak berdampak apa-apa.
Kita punya visi kan bertumbuh, bertambah, bernambah. Pertanyaannya bertumbuh apanya? Bertambah apanya? Lalu dampaknya apa? Orang kemenjil harus tanya ini. Bertumbuh apanya? Bertumbuh egonya? Bertumbuh ambisi yang tidak sehat? Bertambah apanya? Bertambah jemaat atau bertambah pendeta? Maka saya bilang kalau ada di atas 2 pendeta, satu gereja itu ada 5 pendeta, 10 pendeta, itu gereja dalam keadaan berbahaya. Kenapa? Ini fakta di lapangan. Nanti jabatan itu akan jadi kelompok-kelompok dan itu bisa berbahaya. Minimal pendeta itu 2 orang saja di dalam satu jemaat. Amin. Iya. Jadi pendeta Penina Manikari misalnya, gembala, ya pendeta pasti Manikari wakil gembala. Cukup saya 2 pendeta. Jangan lebih dari itu tanda. Itu bahaya besar. Karena saya mengalaminya. Tidak mau sama orang lain punya. Makanya di sini di mana-mana saya serukan, saya berkata, di dalam gereja jangan tampung terlalu banyak pendeta. Tetapkan 2 orang yang lain itu suruh menginjil, buka pos di mana-mana supaya gembala. Jangan nanti semua pilihan gembala kita bakal lagi dikirikan artinya kita kakali tidak bakal enak. Begitu menginjil, cari 1-2 jiwa. Makanya kenapa saya ditawarkan tuh gereja yang sudah mandiri saya tidak mau. Saya mau mulai dari nol, mulai dari pos. Karena kalau kita mulai dari gereja mandiri, pertama kita sambung tangan, ya toh? Ya kalau kita ketemu dengan orang-orang yang mengerti baik, kalau sonde, nanti kalau kita ngomong ide, lu baru datang, lu baru kemarin kali sulama, nah itu berbahaya. Karena sudah ada fondasi yang sudah ditanamkan. Maka saya bilang sudah, saya mulai dari pos, supaya saya bangun fondasi dengan gaya Alkitab dan sesuai dengan peraturan di gereja KMI Indonesia. Walaupun tidak sempurna, tapi kita berusaha untuk ke sana. Stephen Tong sebelum dia setelah bangun reform, dia jadi gembala, dia tidak pilih majelis. Stephen Tong bilang apa? Berapa lama saya baru bisa pilih majelis? 19 tahun. 19 tahun baru dia bisa pilih majelis gereja. Dia sendiri pimpin 19 tahun. Dia sendiri berdiri melayani struktural. Dan untuk menguji 19 tahun dia libatkan hamba-hamba Tuhan secara fungsional. Tahu di mana kapabilitasnya dia, tahu di mana kemampuan dia. Bisa dipercaya, bukan pemarah, bukan peminum, suami dari satu istri, istri dari satu suami, bukan pelakor. Amin. Kan kita betul-betul supaya kemenjil itu betul-betul punya integritas itu ada. Kemenjil itu betul-betul warna hidupnya holiness itu ada. Percaya tidak percaya, kuasa itu sudah mulai menurun di gereja kemenjil Indonesia. Oleh karena kita perlu sadar ini. Bagaimana kita menyadarinya dan meneguhkan iman kita? Namun saudara-saudara yang terkasih, dengan membangun iman, dengan membangun dirimu di atas dasar iman yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Membangun iman secara mandiri di atas dasar iman yang paling suci. 2 dasar iman yang paling suci. Pertama, Yesus Kristus. Itu fondasi fundamental. Fondasi yang tidak bisa diganggu kuat. Dan di atas fondasi ini, maka dasar yang kedua, pengajaran rasulia. Pengajaran para rasul. Pengajaran para rasul adalah pengajaran yang mereka terima dari Yesus Kristus, yang oleh ilham Roh Kudus ditulis kembali dalam bentuk Injil dan surat-surat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya dasar iman kita yang pertama Yesus Kristus, yang kedua kitab suci. Kalau ini 2 kita bubarkan, maka kekristenan kosong, nol, tidak punya nama, tidak punya arti apa-apa, hambar. Kemudian dalam pimpinan Roh Kudus, berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus bukan saya maksudkan suruh jemaat berbahasa roh. Tidak. Kita menghormati, ya, gereja lain mungkin ada yang mengharuskan majelis berbahasa roh, itu mereka punya. Kita harus sampai di situ. Gereja kemenjil Indonesia mengakui bahasa roh, tapi tidak mengajarkan orang berbahasa roh.
Nah, saudara-saudara, berdoa dalam Roh Kudus artinya beri dirimu dipimpin Roh Kudus. Doa kita dipimpin Roh Kudus. Kalau doa kita dipimpin Roh Kudus, maka doa tanpa batas di segala waktu. Doa yang tidak harus diatur oleh jadwal. Tapi dimanapun, di motor, di kamar mandi, dimanapun, oh Yesus tolong. Di pasar, Yesus tolong. Itu pimpinan Roh Kudus sedang menuntut kita berdoa kepada Bapa di surga. Kemudian pelihara dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Pelihara di dalam kasih Allah artinya jangan undur dari kasih Allah, tetap di dalam kasih Allah, biar kasih Allah itu yang terus menguasai kita. Lalu yang berikut kita punya misi. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah yang lain dengan merenggut. Di edisi yang pertama dia bilang merampas, ini merenggut mereka dari api. Banyak orang yang sedang menuju kepada api neraka yang harus kita rebut. Maka seorang hamba Tuhan berkata, rebut jiwa, berapapun harganya, kita siap bayar untuk itu. Tunjukkanlah belas kasihan yang disertai rasa takut kepada orang-orang lain juga. Jadi kita menunjukkan belas kasihan yang akan menciptakan ketakutan dalam diri orang-orang yang mendengar apa yang kita sampaikan. Mereka harus merasa takut bahwa tanpa Yesus mereka akan binasa, di luar Yesus mereka akan binasa. Maka mereka harus menerima Tuhan Yesus. Bencilah pakaian mereka, tapi jangan benci mereka. Sekarang di Facebook tuh ada yang kasih naik, harus ada pelayanan kepada orang yang bercerai. Dan saya menimpali status itu dan berkata, memang boleh buka pelayanan itu, tetapi tidak boleh kompromi dengan perceraian tersebut. Pelayanan bagaimana orang yang bercerai ini? Kalau sudah bercerai sudah kasih modal usaha, dong buka usaha. Ada gereja yang berani bikin begitu? Silakan. Tapi kalau gereja tidak berani, jangan kita sok-sok berani. Dan janji Tuhan, ayat 24 kita baca sama-sama. Ini janji Tuhan untuk kita semua dalam perjuangan iman kita. 2, 3. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu tanpa noda dan dengan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.